Van, gue kangen adik-adik PT nih. Iya ya, udah hampir kurang lebih 2 bulan gak sih? Ya, semoga wabah ini cepat berlalu ya, biar kita bisa ketemu adik-adik. Lama banget ya. Udah mulai. Udah mulai ya ampun. Hai teman-teman. Halo. Apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat aja ya, meskipun kalian masih tetap di rumah aja. Ya teman-teman, meskipun kalian di rumah aja, pasti kalian baca ini kan, SBTH. Harus baca dong. Iya, oke. Nah, kalian boleh juga share apa yang kalian dapatin dari SBTH dan pengalaman kalian selama di rumah aja masih kita tungguin loh. Iya bener banget teman-teman. Setelah kalian sharing, kalian bisa mention ke @pt_pelitahidup. Nah, teman-teman hadiahnya masih menanti nih, jadi jangan lupa ya, ditunggu sharingnya. Ya, teman-teman, kali ini kita akan kembali lagi untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk pembawaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Vini. Mari kita memuji nama Tuhan. Teman-teman, sekarang saatnya kita memuji Tuhan dari lagu yang pertama, yaitu Kidung Muda Mudi 78, Aku Bersukacita. Hari ini kita akan diiringi oleh Halo. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagunya yang kedua, yaitu dari Kita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Teman-teman, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, teman-teman bisa dibuka terlebih dahulu Alkitabnya. Firman Tuhan kita hari ini dari 1 Korintus 4, ayatnya yang ke-6 sampai 13. Kalau teman-teman sudah membuka Alkitabnya, biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan, kiranya Engkau
bersiap bersabda ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kami dan ini doa kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai dan tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan kita hari ini dari Korintus. Teman-teman pasti tahu ya, surat Korintus ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Pasti kalian sudah mengenal Rasul Paulus kan? Bahkan dari ketika kita PA pun kita sudah mengenal sosok Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah orang yang memegang peranan yang penting di dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus ini memberitakan Injil kepada berbagai suku bangsa. Nah, meskipun Rasul Paulus ini memegang peranan penting di dalam pemberitaan Injil, tetapi Rasul Paulus ini memiliki pribadi yang sangat rendah hati. Nah, bahkan Paulus juga tidak menganggap bahwa dirinya itu lebih hebat, ataupun dia tidak merasa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ini atas kekuatan dari dirinya sendiri, melainkan kuasa dari Tuhan. Nah, kerendahan hati dari seorang Rasul Paulus inilah yang mau kita baca dan kita bahas saat ini, di mana kerendahan hati dari Rasul Paulus ini dinyatakan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, teman-teman, Rasul Paulus ini tidak menganggap bahwa dirinya ini adalah seseorang yang hebat, gitu. Bahkan justru sebaliknya ya, dia mengatakan bahwa dirinya dan juga pemberitaan Injil yang lainnya seperti Apolos, kalau di firman Tuhan kita hari ini seperti Apolos, mereka ini berada di tempat yang rendah ataupun hina di mata masyarakat gitu. Hal itu bisa kita baca di dalam pasal 13 ayatnya yang B, yaitu kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, maksudnya itu adalah mereka dianggap tidak berharga di mata manusia. Bahkan gak hanya itu saja, mereka pun terkadang sering mengalami penderitaan. Walaupun demikian, kalau kita baca bersama di ayat 12 disampaikan bahwa kalau kami dimaki, kami sabar. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Jadi meskipun Rasul Paulus ini dijahati ataupun seperti tadi dibilang ya, dimaki, dianiaya, difitnah, dia tetap menerima itu semua dengan kerendahan hatinya. Dan bahkan perikop firman Tuhan kita hari ini adalah tentang menegur dengan kasih. Jadi Rasul Paulus ini menegur jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu, di mana jemaat-jemaat Korintus ini sombong gitu. Jadi semua itu Paulus tuliskan di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, untuk menegur dan juga menyadarkan jemaat Korintus dengan penuh kasih bahwa
jemaat Korintus pada saat itu sering banyaknya orang yang bersikap sombong. Mereka merasa diri paling baik, mereka merasa diri paling suci, mereka merasa diri mereka paling rohani, paling hebat. Nah, melalui surat itu Rasul Paulus juga berharap bahwa jemaat-jemaat di Korintus ini bisa membuang rasa kesombongan diri dan juga hidup di dalam kerendahan hati. Nah, rekan-rekan teruna, perikop hari ini adalah tentang menegur dengan kasih, di mana Paulus ini menegur dengan kasih dan juga kerendahan hati kepada jemaat Korintus pada saat itu. Lalu dalam firman Tuhan hari ini mau disampaikan juga bahwa pasti adik-adik menyadari bahwa di dalam diri kalian ini memiliki sifat-sifat baik yang sudah Tuhan berikan untuk diasah, untuk dilatih, untuk dikembangkan dan juga digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, melalui sifat-sifat baik yang kalian miliki inilah yang perlu kalian lakukan di dalam kalian menegur teman kalian, baik itu teman ataupun saudara atau sesama kalian di dalam persekutuan. Hal itulah yang bisa membantu kalian untuk menegur dengan baik. Nah, teman-teman, uniknya di dalam hal ini Paulus ini mau mengajarkan tentang kerendahan hati tadi ya. Nah, bagaimana sih kita harus berendah hati? Rendah hati dari seorang Rasul Paulus ini berbeda dengan rendah hati yang ada di dunia ini. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena rendah hati yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini adalah buah dari ketaatan Rasul Paulus kepada Tuhan dan juga kepada firman Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, selain kita bisa menegur sesama kita dengan penuh kasih, kita pun harus memiliki rasa kerendahan hati. Bagaimana caranya? Ya tadi, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan juga. Nah, adik-adik, sekarang pilihan ada di tangan kita. Ada di tangan Kak Vini, ada di tangan teman-teman sekalian. Apakah kalian mau memiliki memiliki kerendahan hati seperti Rasul Paulus, atau kalian mau menjadi seperti jemaat di Korintus yang pada saat itu sombong? Nah, satu hal yang pasti adalah ketika kita mau hidup dalam kerendahan hati, Tuhan akan memberikan kita kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan. Itu ada di kitab Amsal. Jadi, mari sama-sama kita minta pertolongan dari Roh Kudus supaya Kakak Vini dan juga adik-adik teruna bisa sama-sama hidup di dalam kerendahan hati, dan kita juga mampu untuk menegur sesama kita dengan penuh kasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah membaca dan juga merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menjadikan kami pribadi yang rendah hati ya Tuhan, agar kami mampu untuk menegur sesama kami dengan penuh kasih. Ya Tuhan Yesus, ini kami dan ini doa kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami berdoa. Amin. Pesan kesehatan mencegah virus corona. Teman-teman teruna, kakak-kakak ingin kembali mengajak kalian untuk tetap taat dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu jaga jarak atau physical distancing, minimal jarak yaitu 1,5 meter. 2. Rajin mencuci tangan, terutama seusai dari luar rumah, minimal 20 detik ya. Ketiga, kalau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk tetap pakai masker. Dan yang keempat, yaitu tetap rajin berdoa. Nah, teman-teman, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan jangan lupa ya teman-teman untuk dipraktekkan pesan kesehatan yang tadi kita sudah dengar. Bener tuh, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, sampai nanti kita bisa ibadah bersama-sama lagi. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!